Bab 312. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah tes Magic Missile, Grid menuju ke bengkel Han. Berkat Grid, Han dapat mencapai Advanced Blacksmithing level 7. Dia blacksmith yang lebih cakap daripada saat dia di Winston. Dia mengawasi dan mengajar lebih dari 80 blacksmith muda, sambil memproduksi persediaan yang ditugaskan oleh Rabbit dan tentara. Apakah kamu tidak terlihat lebih muda? Wajah Grid cerah, setelah tidak melihat Han untuk waktu yang lama. Han terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Han terkekeh. Berinteraksi dengan orang-orang muda, bukankah wajar untuk menjadi lebih muda dan lebih sehat? Ini semua karena kamu. Aku sangat senang jika aku bisa bertemu denganmu di akhir hidupku, dan menikmati berkah seperti itu. Aku senang kamu bahagia. Grid sudah mengenal Han, sejak hari-hari ketika dia tidak terlihat. Kasih sayang Grid pada Han tidak ada habisnya, dan Han juga sama. Selama sisa hidupku, aku akan selalu bekerja keras untukmu. Aku akan membangkitkan Blacksmith Raiden, sampai aku mati. Tidak, kamu masih muda dan sehat. Jadi, kamu punya banyak waktu. Jangan mengatakan itu bahkan sebagai lelucon. Hah? Grid terlambat melihat sekeliling kastil. Blacksmith lainnya mengawasinya dengan gugup. Pekerjaan telah berhenti sejak Duke datang, dan mereka juga gelisah. Kalian bekerja keras. Jangan pedulikan diriku, dan lanjutkan apa yang kamu lakukan. Ya. Blacksmith membungkuk dalam-dalam dan kembali ke tempat mereka. Grid berdiri di sebelah Han dan mengamati mereka. Sudah ada 2 blacksmith yang naik ke peringkat intermediate. Sudah setengah tahun, sejak Raiden mulai melatih blacksmith. Fakta jika blacksmith intermediate sudah lahir, adalah pertumbuhan yang luar biasa. Lingkungannya bagus. Mereka sering dapat melihat karya blacksmith legendaris. Sehingga, bakat mereka dapat berkembang lebih cepat. Benar sekali, tidak ada gunanya memiliki bakat luar biasa, jika lingkungan tidak mendukung mereka. Alasan mengapa Blacksmith Raiden dapat berkembang pesat adalah, karena mereka menerima ajaran dari Grid dan Han. Dan juga, mereka memiliki ruang yang bagus untuk bekerja. Sampai hari di mana mereka semua menjadi pengrajin, tolong lanjutkan bekerja untuk waktu yang lama, Han. Han adalah teman pertama dalam kehidupan Grid, jadi dia lebih penting daripada siapapun. Grid sangat ingin Han hidup lama. Aku mengerti, aku akan terus bertahan dan menghasilkan 10.000 pengrajin. Itu adalah lelucon, tapi Grid ingin itu menjadi kenyataan. Aku tak sabar untuk itu. Hah, sungguh, kamu ingin pria tua ini dengan berlebihan. Kamu tidak akan menjadi tua. Kamu akan tetap dalam ayunan penuh, bahkan ketika kamu berumur 70 tahun. Jadi, aku akan berada di kandang. Oh, itu ide yang bagus. Duke Grid dan rakyat jelata Han, itu adalah hubungan yang aneh. Perbedaan antara kedua orang itu lebih besar dari langit dan bumi. Namun, mereka bersahabat. Memang, guru kami hebat. Para blacksmith muda merasa lebih hormat terhadap Han, dan dipenuhi dengan antusiasme. Tang, tang. Suara memalu di Raiden tidak berhenti hari ini. Grid mengonfirmasi, jika ada blacksmith yang menjanjikan dan berbakat. Dia dipenuhi dengan sukacita saat Irene menyapanya. Suamiku. Irene berlari ke pelukan Grid dengan senyum lebar. Seperti biasa, dia dengan bebas mengungkapkan rasa cintanya terhadap Grid. Cinta Irene sangat menyenangkan dan berharga bagi Grid, yang memiliki sedikit pengalaman dengan dicintai oleh seseorang. Aku senang, kamu telah kembali dengan selamat. Irene membenamkan wajahnya di dada Grid yang lebar. Aroma yang menyenangkan keluar dari kulitnya yang lembut dan bersih. Aku sangat merindukanmu. Aku juga ingin melihatmu. Grid mencium dahi Irene. Kata-katanya bagus. Itu adalah penampilan yang tak terbayangkan untuk Grid normal. Memang. Lowell melihat Grid dan Irene, dan memberikan senyum penuh arti. Dia menutupi setengah wajahnya dengan satu tangan, dan mengirim tatapan provokatif ke arah Grid. Aku melihatnya di berita, tapi aku yakin pada saat ini. Apa? Grid bingung oleh kata-kata itu dan memandang Lowell dengan sikap bertanya. Kukuk. Bahu Lowell bergetar ketika dia tertawa. Kamu harus menjadi satu-satunya teman dan sainganku di kehidupan sebelumnya, Angel Sylvanus. Petik 2. Gejala Cunipiu Lowell mekar penuh, setelah menyaksikan Grid berambut putih. Dia mengenali Grid sebagai serupa dengan dirinya sendiri, dan memasukkan Grid dalam pandangan dunia delusinya. Kapan penyakit ini akan disembuhkan? Tes. Grid mengabaikan Lowell dan menyentuh perut Irene. Dalam 2 bulan ke depan, aku bisa bertemu Gold. Huhut, itu benar. Aku berharap, hari itu akan datang dengan cepat. Petik 2. Gold. Wajah Lowell terganggu, ketika dia mendapatkan kembali alasannya. Grid, apa kamu berencana memanggil anakmu Gold? Tentunya dia tidak akan menyebut nama anaknya Gold. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kemungkinan, itu disebut Grid 2 juga terlalu besar. Kamu harus mempertimbangkan posisi anak, saat menamai itu. Grid memandang Lowell dengan tajam. Apa yang kamu katakan? Aku tidak cukup gila untuk memanggil anakku Gold. Itu hanya nama sementara. Benarkah? Dia senang. Rasa penamaan Grid terlalu buruk. Kemudian Lowell bertanya lagi.
Nama apa yang akan kamu beri ketika dia lahir? Grid menjawab dengan ekspresi percaya diri. Aku sedang memikirkan Grene. Iya. Grene. Petik 2 tanda tanya petik 2. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apakah ini lelucon? Tentu saja ini lelucon. Lowell ingin percaya itu. Tapi ekspresi Grid yang bangga dan reaksi Irene juga mengerikan. Ya ampun, suami terkasih. Nama Grene terlalu cantik. Itu nama yang cantik dan imut yang cocok untuk anak laki-laki atau perempuan. Apa-apaan ini? Menakutkan. Irene menganggap saran dari Grid itu bagus. Tidak ada yang tahu, jika cinta dan kepercayaan mutlak ini berasal dari flexibility Grid. Kantor Grid. Grid memanggil Piaro dan bertanya padanya. Apa yang kamu ketahui, tentang pangeran ketiga Kekaisaran Sahara? Dia adalah putra ketiga dari Ratu Arya yang telah meninggal, dan memiliki kepribadian yang tertutup, tidak seperti saudara-saudaranya. Aku hanya melihatnya beberapa kali dan tidak tahu detailnya. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Ini. Grid menarik amethyst shield dari inventorinya. Mata Piaro membelalak karena terkejut. Bagaimana kamu memiliki ini? Monster yang disebut Guardian of the Forest menjatuhkannya. Awalnya, benda itu adalah benda kehormatan. Itu adalah simbol yang telah diwarisi dari generasi ke generasi, oleh Kapten Red Knight. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu? Ya, itu hanya perisai dengan penampilan yang cantik. Pertunjukannya sendiri tidak terlalu bagus. Lalu mengapa pangeran ketiga mencari ini? Pangeran ketiga. Sepertinya, dia sedang mencari beberapa benda. Harem. Piaro tiba-tiba teringat satu fakta. Itu mengingatkanku, ada waktu ketika pangeran ketiga tertarik pada beberapa ritual. Hobinya adalah ritual, jadi, dia mungkin mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk itu. Upacara, ritual apa? Aku tidak tahu. Sangat mungkin amethyst shield berguna sebagai alat untuk ritual. Harem. Apakah itu ritual dark magic? Ini memalukan. Mungkin lebih baik untuk tidak menyerahkan hal-hal ini kepada pangeran ketiga. Tapi, itu bisa menjadi quest yang berkaitan dengan sebuah event. Jadi, aku tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Yah, aku akan melihat situasinya dan bertindak sesuai itu. Pertama, itu tidak mendesak. Grid memiliki prioritas terpisah. Pada saat itu, Lowell mengirim whisper ke Grid. Seorang tamu telah datang. Tamu. Tamu itu tidak akan normal, jika mereka bisa tiba di Raidan. Khususnya, orang itu pasti besar, jika Lowell berbicara dengannya tentang hal itu. Siapa? Chris. Chris, posisi 3 pada Unifit Ranking. Ya, Chris adalah ketua Giant Guild, yang terbesar dari 7 guild. Grid belum pernah mendengar tentang dia, sejak kompetisi nasional pertama dan invasi Golem Reinhardt. Tapi, Chris memiliki hubungan yang bermusuhan dengan Sedekah Guild. Kenapa dia mengambil risiko untuk datang ke sini? Grid tertarik dan segera bangkit dari tempatnya. Bawa dia ke ruang tamu. Giant Guild kehilangan wilayah mereka setelah invasi Golem, dan mengalami kesulitan selama setengah tahun. Secara khusus, reputasi Chris terpukul keras, karena dia dikalahkan oleh Regas di kompetisi nasional. Tapi, Chris dan Giant Guild tidak merasa frustrasi. Mereka mengatasi cobaan itu. Kekuatan mereka menjadi lebih besar dari sebelumnya. Secara khusus, Chris memperoleh kelas kedua yang sangat berguna. Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ada masalah. Dia tidak bisa menemukan senjata yang memuaskan. Meskipun menonton situs perdagangan item dan situs lelang dalam game selama 24 jam sehari, senjata yang cocok tidak muncul. Perlahan-lahan Chris menjadi gugup, karena dia tahu betapa pentingnya barang-barang untuk game ini. Karena itu, dia mencari Grid. Buatkan aku senjata terkuat. Ini adalah pertama kalinya Grid bertemu Chris. Dia hanya melihat layar peringkat 3 di berita atau dari jauh. Di masa lalu, Giant Guild memiliki konflik dengan Guild Sedekah. Tapi, Grid tidak punya dendam pribadi terhadap Chris. Namun, anggota lain dari Guild Sedekah adalah masalah. Aku ingat, jika Jishuka sedikit membencimu. Kenapa aku harus mengabaikan anggota guildku, untuk membuatkanmu item? Grid memiliki keunggulan. Grid saat ini berada di posisi yang jauh lebih tinggi. Tentu saja, Grid tidak bermaksud ini. Tapi, itu berhasil dengan baik. Chris dalam posisi yang buruk dan harus tunduk pada Grid. Aku akan memberimu banyak uang. Selain itu, Guild Sedekah tidak memiliki dendam besar kepadaku. Lalu, mengapa ada permusuhan? Itu karena kompetisi sepihakku, dan Guild Sedekah tidak bisa menghindari pertarungan. Saat memainkan game yang disebut LTS, Chris dan Giant Guild selalu dikalahkan oleh Sedekah Guild. Dendam itu berakar dalam dan daya saing ini terbawa ke Satisfy. Di sisi lain, Guild Sedekah bahkan tidak melihat ke Giant Guild. Itu adalah korban yang melekat pada hubungan. Aku akan memeriksanya. Bagaimanapun juga, berapa banyak yang akan kamu bayarkan, jika aku membuatkanmu item? Aku akan memberimu sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Chris mengeluarkan sesuatu dari inventorinya. Mata Grid melebar, saat dia memeriksa detailnya. Eliksir. Ramuan langka yang sulit didapat, bahkan setelah membersihkan 5 kota vampir.
Perusahaan dengan aset dan peringkat besar yang mengincar posisi teratas menginginkannya. Tapi, persediaannya langka dan harganya melambung tinggi. Eliksir juga diperlukan untuk grid. Lebih tepatnya, itu adalah Elixir of Agility. Agar keahlian pedangnya menjadi lebih kuat, perlu untuk membuat eliksirnya sama dengan strength-nya. Secara kebetulan, eliksir yang disajikan Chris adalah ramuan eliksir. Otak grid mulai berputar dengan cepat. Ini adalah kesepakatan yang harus diterima tanpa syarat. Petik 1. Namun, ada masalah. Chris mungkin menjadi musuh Overgearet. Jelas, dia harus menghindari tindakan membuat musuh-musuhnya lebih kuat. Tapi, terlalu bagus untuk menolak AHA. Sik. Senyum jahat muncul di wajah Grid, ketika dia merenungkan eliksir di depannya.